Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di pertemuan ketiga pada pembahasan sistem koordinat. Nah, yang akan Ibu bahas pada pertemuan ketiga ini adalah soal-soal di ujian akhir bab 2 di halaman 18 KWLKS kalian ya. Silahkan disimak karena ini penting untuk mengisi CBT. Kalau kalian nyimak video ini pasti CBT-nya nggak akan 0 banget lah nilainya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau bahas yang soalnya ganjil. Ibu bahas soal yang ganjil ya. Nggak semuanya ibu bahas, tapi ibu bahas dulu yang ganjil-ganjil. Coba dilihat dulu nomor 1. Titik yang terletak di kuadran 1 adalah, ingat kuadran 1 ada titik X, Y. Pada kuadran 1 apa cirinya? Nih di kuadran 1 itu harus X-nya positif, Y-nya juga positif. X-nya positif, Y-nya positif. Mana cari yang X-nya positif, Y-nya positif? Berarti ini dia kuadran 1. Jawabannya adalah X-nya positif, Y-nya positif. Jawabannya adalah D. Oke, itu nomor 1. Nomor 3, karena ibu bahas yang ganjil. Nomor 3, titik 8,6 berada di kuadran. Nih, ininya X-nya positif, Y-nya negatif. Maka dia adalah kuadran. Lihat dia kuadran berapa? Lihat di bukunya. Dia berada pada kuadran ke X-nya positif, Y-nya negatif, itu adalah kuadran 4 ya. Cari, berarti jawabannya adalah kuadran 4. Nomor 5, jarak titik B 7,8 terhadap sumbu Y adalah, nah ini gampang. Kalau ada titik ditanyain jarak terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah yang X-nya berapa satuan? Adalah sebanyak X-nya. Ada titik koordinat, ditanyakan jarak terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah X-nya. Berarti 7 satuan. Seandainya ditanyakan terhadap sumbu X jaraknya, berarti jawabannya adalah Y-nya. Ya, ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 7. Nih, garis berikut ini yang sejajar dengan sumbu X adalah, yang sejajar sumbu X itu yang mana? Ada tipsnya. Untuk mencari garis yang sejajar sumbu X, berarti lihat nih, ada cirinya. Ibu buka lagi. Ini ada garis sejajar sumbu X. Ini sumbu X horizontal. Ini sejajar sumbu X. Dikatakan sejajar sumbu X jika syaratnya adalah, di sini lihat, ini min 4,6, ini 3,6. Ini contohnya ya. Lihat, X-nya beda, tapi yang sama adalah Y-nya. Maka cari, kalau ditanyakan garis sejajar sumbu X, maka cari yang ordinatnya sama. Bilangan ordinatnya sama. Yang penting ordinatnya harus sama. Coba yang A, 6, ini min 6, ordinatnya beda. Ini 5, 8, beda. 0, 6, beda. Yang jawabannya berarti D, 5 sama 5. Nah, mencari sejajar sumbu X, maka carilah yang ordinatnya sama ya. Cari 2 titik yang ordinatnya sama, itu pasti sejajar sumbu Y. Oke. Langsung ke nomor 9. Ini nomor 9, nih, kedudukan titik 7, negatif 3 dari titik asal 0,0 adalah, nah, coba cari mana yang betul ya. Ini dia kanan atau kiri. Kalau negatif berarti kanan, ini ya. Kalau negatif berarti kiri. Ini adalah atas bawah. 3 satuan ke arah kiri, salah. 7 ya. 7 satuan ke arah kanan. Nah, ini betul nih. Coba cek nomor CD-nya. Kalau udah 1 betul, harus dicek nggak C sama D-nya. Untuk menghemat waktu sih kayaknya nggak usah ya. Jawabannya langsung ketahuan. 7 satuan ke arah kanan. Nah, ini betul.
karena ini positif 7. Kalau negatif 7 ke arah kiri. Nah kalau yang ordinatnya ini arahnya atas atau bawah. Kalau absis arahnya atas atau atas, kanan atau kiri. Jadi jawabannya B. Nomor 11. Titik Q 7,3 absisnya adalah, gampang ini mah, ada titik misalkan A, ini X, Y. Absis itu X-nya, berarti absis, ini absis. Y namanya ordinat. Semua angka di sumbu X itu namanya absis. Semua angka di sumbu X itu namanya absis. Semua angka di sumbu Y itu namanya ordinat, ya. Absisnya adalah 7. 13. Di antara titik berikut yang kedudukannya paling atas. Nah ini, kalau mencari atas atau bawah, harus ceknya adalah Y-nya, ordinatnya. Ya, kalau paling atas berarti cari yang nilai positif paling tinggi. Yang mana nilai positif paling tinggi? Ini mah negatif 16, jelas negatifnya jauh. Ini positif 16, ini negatif 14, bukan ini. Ini positif 2, berarti yang positifnya paling tinggi, paling atas ini, B. Ya. Nomor 15. Di antara titik-titik K negatif 12, negatif 15, L-nya negatif 4,3, M-nya 1,8, dan N negatif 17, negatif 3 yang letaknya paling kanan. Yang paling kanan itu berarti cara mencarinya adalah, ini mah melihatnya adalah melihat absis atau X-nya, ya, ceknya absis atau X-nya. Kalau mencari yang paling kanan, carilah yang positifnya paling besar. Ini min 12, ini min 4, ini 1, ini min 17. Yang paling kanan berarti kalau semakin negatif berarti semakin kiri. Yang paling kanan ya ini, titik M, ya. Nah, kan di garis bilangan nih, semakin dia ke kiri maka negatifnya semakin besar, semakin ke kanan berarti positif, ya. Dari 0 ke kiri negatif, 0 ke kanan itu positif. Berarti yang ini adalah yang ini, M-nya 1, ini paling kanan dibandingin yang negatif 12, negatif 4, dan negatif 17. Lagi nomor 17, coba dicek. Perhatikan diagram kartesius berikut. Koordinat negatif 4,1 adalah yang mana negatif 4,1? Cari yang X-nya negatif 4, Y-nya 1. Di sini negatif 4, Y-nya 1. Langsung ketahuan. Jawabannya adalah S. Langsung ke 19. Nih, koordinat titik A 13, negatif 7. Titik A berada di sebelah sumbu ini sumbu Y ini kan nih. Nih sini kita lihat yang ini. Ini sumbu Y yang ini. Kalau titiknya 13, min 7, Y-nya berarti min 7 di sini, ininya 13. Berarti kanan atau kiri dia? Karena ininya, lihat nih, karena ininya positif, maka berarti dia ada di kanan. Ceknya X-nya. Kalau X-nya positif, X positif, maka dia di kanan sumbu Y. 21. Di antara titik berikut yang memiliki jarak 8 satuan terhadap sumbu Y. Kalau mencari jarak 8 satuan terhadap sumbu Y, cari yang X-nya 8. Ya, mau positif mau negatif gak apa-apa, karena di sini gak ada keterangan ke kiri atau ke kanan. Cari yang absisnya 8, ya. 8 satuan. Ini 0, ini 17, ini min 8, ini 12. Gak apa-apa, berarti jawabannya C. Kalau min berarti dia artinya ke kiri satuannya, ya. Sama saja. Nomor 23. Sebuah titik memiliki absis sama dengan 12 dan ordinat sama dengan min 7. Koordinat titik tersebut adalah, ingat, X, Y. Ini bikin titik. Ini absis, ini ordinat. Maka menuliskannya absis dulu berapa? Absis 12, ordinatnya min 7. Cariin jawabannya sama 12, min 7. Ini berarti A. 25. Nah, garis berikut yang sejajar dengan sumbu Y.
Nah, adalah garis melalui titik. Kalau dia sejajar sumbu Y, maka carinya adalah yang apa? Coba lihat. Kalau mencari garis yang sejajar sumbu Y, nah ini kalau disebut sejajar sumbunya yang ini berarti ini Y ya. Nah, berarti cari yang X-nya sama. Ini kebalikan dari yang tadi. Cari yang X-nya sama. Cari dua titik yang X-nya sama. Nah, kalau mencari sejajar sumbu Y, cari yang X-nya sama. Ini 7, min 7 beda. Ini min 6, ini min 6 sama. Ini 2, 12. Udah jawabannya pasti B. Oke. Nah, Ibu bahas yang ganjilnya aja. Yang genap buat latihan kerjakan sendiri aja. Nah, tolong disimak videonya. Kenapa? Karena kalau simak video dengan baik pasti bisa ngerjain CBT-nya. Ya. Oh ya, satu lagi ada yang kelewat kemarin. Nih, kedudukan garis itu baru Ibu bahas yang sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, sama garis-garis yang memotong. Ternyata ada juga yang tegak lurus. Yang gimana tegak lurus? Ini dia. Tegak lurus itu adalah, lihat, ini tadi ini nih, Ibu tandain lagi. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang disebut tegak lurus adalah ini dia. Nih, garis H sama garis G. Garis H sama garis G dia tegak lurus dengan yang mana? Dengan sumbu X. Kenapa tegak lurus? Karena dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini namanya tegak lurus. Berarti kalau gitu garis ABCD dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, ini nanti jadi posisi garis atau kedudukan garis itu ada 3, yang sejajar, yang tegak lurus, dan yang memotong ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami pertemuan di bab 2 ini ya. Minggu depan kita akan lanjut bab 3. Oke, selamat mengerjakan CBT ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Semangat, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.